Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 665 tak terlihat. 1. Yun Luoshen menyaksikan dengan kaget. Serangan itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Dia hanya tahu bahwa seberkas hijau terbang menuju si Caihua dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ada tanda merah yang jelas di pipi si Caihua. Jika bukan karena tanda itu, akan sulit dipercaya bahwa Xia King benar-benar menyerang saat itu. Si Caihua melebarkan matanya dan melihat kemerahan di jarinya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Xia King dengan lembut menyapu pakaiannya. Jika kamu terus mengganggu Yun Luoshen, wajahmu tidak akan menjadi satu-satunya yang terluka lain kali. Mata si Caihua melebar lagi. Dia menatap Xia King untuk waktu yang lama dan akhirnya merintih. Dia kemudian berbalik dan berlari. Langkahnya berantakan. Xia King menghela nafas tanpa daya. Keluarga gurunya memang populer. Dia melirik Yun Luoshen dan mengukurnya. Prajurit level 7 tidak buruk. Kamu, Yun Luoshen memandang Xia King. Dia jelas lebih muda darinya, tetapi apa yang dia lakukan saat itu membuatnya merasa tertekan. Juga, mengapa dia terdengar seperti Yun Feng? Kamu, keluarga tuanku, kan? Xia King hendak menanyakan itu ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia langsung tersenyum. Gadis bodoh, kamu keluar. Xia King tiba-tiba berbalik dan sesosok jatuh dari langit. Api kecil berubah kembali menjadi bentuk manusia lagi. Ada kegembiraan yang tertahan di wajah kecilnya. Yun Luoshen tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat sifat manusia api kecil. Siapa ini? Dia belum pernah melihat orang seperti itu di sekitar Yun Feng sebelumnya. Kakak api kecil. Xia King memanggilnya. Little Fire sering memanggilnya gadis bodoh. Meskipun awalnya dia memprotes, Little Fire terus memanggilnya seperti itu. Xia King tidak repot-repot mengoreksinya. King Ching. Lan Yi mendarat dari langit dengan Yao Yao di tangannya dan menyapa Xia King. Kakak Lan Yi. Xia King menatap Yao Yao dalam pelukan Lan Yi dan tersenyum ramah. Hai, Yao Yao, sudah lama. Yao Yao menatap Xia King dengan mata birunya dan turun dari pelukan Lan Yi. Dia mengangguk pada Xia King, sementara Bakso duduk di kepala Little Fire dan melirik Xia King dengan mata besar tanpa emosi khusus. Ketika Brother Fire tahu bahwa Anda keluar, dia tidak sabar untuk bergegas kembali, kata Lan Yi menggoda. Api kecil memutar matanya dengan ganas. Jangan banyak bicara, aku hanya sedikit bosan. Lagi pula, sangat membosankan tanpamu. Xia King marah sekaligus geli. Little Fire tersenyum bahagia dan bahkan mengacak-acak rambut Xia King. Yun Luoshen akhirnya berkata, tunggu. Little Fire memandang Yun Luoshen dengan tidak puas. Jelas bahwa suasana harmonis ini telah dihancurkan olehnya. Apa masalahnya? Little Fire bertanya dengan sedih. Yun Luoshen melihat bentuk manusia api kecil dan berkata setelah beberapa saat, apakah kamu, serigala awan api itu? Little Fire menyipitkan matanya dengan berbahaya. Ia tahu bahwa bentuk manusianya akan dipandang rendah oleh orang lain. Bagaimanapun, bentuk baru Fire Cloud Wolf yang ganas itu sangat tidak berdaya setelah transformasi. Itu bisa dikatakan semacam penghinaan. Mengapa? Apa kau punya masalah dengan itu? Raungan serigala tiba-tiba datang dari kedalaman tenggorokan api kecil, yang mengejutkan Yun Luoshen lagi. Seperti yang diharapkan. Kakak api kecil, Xia King melangkah maju dan memegang lengan Little Fire. Ekspresi Little Fire membeku dan menjadi sedikit tidak nyaman. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Lalu, siapa dia? Yun Luoshen memandang Xia King. Orang di sebelah Yun Feng tentu bukan orang yang sederhana. Langkah itu membuat Yun Luoshen tahu bahwa kekuatan Xia King juga luar biasa. Apa yang dia curigai sekarang adalah apakah gadis kecil di depannya ini adalah binatang ajaib dalam bentuk manusia. Seorang pemanggil pasti memiliki banyak binatang ajaib. Aku belum memperkenalkan diri. Xia King tersenyum. Adegan saat itu memang agak lucu. Saya murid Yun Feng. Nama saya Xia King. Petik 2. Murid, tanya Yun Luoshen. Xia King mengangguk. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan di masa lalu. Sekarang setelah saya keluar, Anda adalah Yun Luoshen. Kamu adalah keluarga tuanku. Petik 2. Yun Luoshen mengangguk. Keluarga? Dia, semacam. Lan Yi secara singkat menjelaskan situasi keluarga Yun di kota Jushui.
Xia Qing akhirnya mengerti sebab dan akibat dari masalah ini. Dia juga senang bahwa keluarga Yun dapat memiliki status seperti itu di kota Jushui. Yun Luoshen duduk di samping dan mengukur Xia Qing terus-menerus. Itu benar-benar pertama kalinya dia mendengar tentang murid Yun Feng. Memang, bahkan muridnya sangat kuat. Qing Qing, suara terkejut lainnya datang. Kulanyi dan Yan Ce kembali. Ketika mereka melihat Xia Qing, Kulanyi sangat terkejut. Dia menyentuh kepala kecil Xia Qing dan mengangguk puas setelah memeriksa kekuatannya. Kamu sudah bekerja keras. Sudut mulut Xia Qing meringkuk. Yan Ce memandang Xia Qing dengan rasa ingin tahu di samping. Siapa dia? Mengapa Anda terlihat begitu akrab? Apakah itu binatang ajaib Yun Feng yang lain? Xia Qing cukup terkejut melihat Yan Ce. Orang asing lain telah muncul di sebelah gurunya. Dia akan menyambutnya ketika Kulanyi duduk dan berkata, dia satu-satunya murid Yun Feng, Xia Qing. Yan Ce tiba-tiba berteriak, murid. Berapa umur Yun Feng? Dia sudah memiliki murid. Kekuatan guru sudah jelas. Tidak dapat dihindari bahwa dia menerima seorang murid. Lan Yi berdiri di samping dan menjawab dengan acuh tak acuh. Yun Luoshen merasa seperti dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia adalah yang terlemah di sini. Di bawah tekanan dari semua jenis orang kuat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Murid kecil, apakah kamu tertarik untuk menganggapku sebagai tuanmu? Yan Ce tertawa. Senyum ceroboh itu membuat Xia Qing sedikit malu. Terima kasih atas kebaikanmu, saudaraku, tapi, satu guru sudah cukup bagiku. Murid kecil, apakah kamu meremehkanku? Aku penyihir elemen gelap. Ini sangat jarang. Bagaimana? Pikirkan tentang itu. Aku sangat menyukaimu. Yan Ce tersenyum dan berkata dengan tidak sopan. Kulanyi agak tidak senang di samping. Xia Qing bahkan lebih malu. Orang ini sangat aneh. Apakah kamu sudah selesai? Murid guru bukanlah seseorang yang bisa kamu curi. Api kecil tiba-tiba meraung seperti serigala dengan marah. Raungan tiba-tiba ini membuat semua orang sedikit tercengang. Xia Qing juga terkejut. Apa yang salah dengan saudara api kecil? Tampaknya menjadi lebih mudah tersinggung dari sebelumnya. Itu urusannya apakah dia setuju atau tidak. Kenapa kau mengganggu? Yan Ce terdengar sangat tidak senang. Dia menatap api kecil dengan mata hitamnya. Mata serigala api kecil penuh amarah. Manusia, apakah kamu mencari pemukulan? Bab 666 tak terlihat 2. Yan Ce tertawa. Baiklah, saatnya mencari lawan baru. Aum, raungan serigala terdengar seketika. Api kecil, yang telah duduk dengan mantap di kursinya saat itu, segera ingin bergegas menuju Yan Ce. Namun, Yan Ce hanya tersenyum lembut dan elemen hitam yang melilit tubuhnya langsung menghilang. Anak laki-laki imut saat itu tidak ada lama. Tubuh serigala merah menyala yang sangat besar muncul lagi dan tiba-tiba bergegas keluar dari rumah, mengaum dengan marah saat ia pergi jauh. Kakak api kecil, melihat Xia Qing sedikit cemas, Kulanyi menggelengkan kepalanya dengan tenang. Jangan khawatir tentang itu. Dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Xia Qing tidak tahu seperti apa Yan Ce, tapi menilai dari kata-kata Kulanyi, dia seharusnya bukan orang jahat. Saudara Little Fire seharusnya baik-baik saja. Memikirkan instruksi Yun Feng, Xia Qing menjelaskan. Setelah mendengar itu, Kulanyi merenung sejenak dan bisa menebak niat Yun Feng. Jangan ganggu dia selama periode waktu ini. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Yun, datanglah ke saya. Yun Luoshen tahu bahwa Yun Feng sedang mengasingkan diri dan tidak bermaksud mengganggunya. Dia kemudian mengangguk. Kulanyi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah si Cai Hua dari keluarga Si masih datang? Yun Luoshen sudah sakit kepala saat menyebutkan ini, tapi untungnya, itu diselesaikan hari ini. Ya, dia baru saja di sini, tapi dia sudah pergi. Saya tidak berpikir dia akan datang lagi. Oh, cara untuk memecahkan masalah sekali dan untuk semua. Yun Luoshen terbatuk sedikit tidak nyaman dan menatap Xia Qing. Ini semua berkatmu, Nona Xia. Harus dikatakan bahwa itu dilakukan sekali dan untuk semua. Petik 2. Kulanyi melirik Xia Qing. Xia Qing tersenyum, dan tersipu. Tidak apa-apa. Anda adalah keluarga saya. Aku harus membantumu dengan bisnis keluargamu. Kulanyi menepuk kepala Xia Qing. Jangan berpikir bahwa wanita lengket itu begitu mudah untuk disingkirkan. Xia Qing dan Yun Luoshen sama-sama agak bingung. Kulanyi tersenyum misterius. Mari kita tunggu sampai besok.
Xia Qing tinggal di halaman Yun Feng. Harus dikatakan bahwa kelompok orang ini tinggal di halaman yang sama dengan Yun Feng. Malam turun perlahan. Orang-orang mengunjungi rumah keluarga Yun setiap hari. Banyak orang ingin membangun hubungan yang baik dengan keluarga Yun, jadi rumah Yun masih terang benderang saat ini. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggu rumah Yun Feng. Pada saat ini, Xia Qing tidak tertidur. Dia berdiri di halaman sendirian dengan tenang. Angin malam yang sejuk berhembus pelan. Xia Qing perlahan menutup matanya dan merasakan kedamaian dunia ini, dan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia benar-benar menjadi lebih kuat. Dia mengenakan cincin luar angkasa yang diberikan Yun Feng padanya di masa lalu dengan elang bunga yang dibeli Yun Feng untuknya di dalamnya. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk membuat kontrak dengannya. Namun, Xia Qing ingin Yun Feng melihat dengan matanya sendiri saat dia berkontraksi dengan elang bunga. Dia dengan lembut membelai cincin di jarinya, dan pikirannya melayang jauh. Setelah dia meninggalkan keluarga Xia, dia secara alami membawa ibunya keluar dan menyelesaikan segalanya untuk ibunya sebelum dia bisa bergabung dengan pelatihan Yun Feng. Dia tidak tahu bagaimana keadaan ibunya sekarang. Xia Qing menatap langit yang sudah gelap dan matanya agak kosong. Kenapa kamu berdiri di sini dan tidak tidur? Suara yang agak tidak sabar terdengar. Xia Qing tiba-tiba berbalik dan seorang anak laki-laki jatuh dari langit. Wajahnya yang tampan dan imut sama sekali tidak terlihat seperti bentuk manusia dari Cloud Wolf yang ganas. Kakak api kecil, Xia Qing berteriak kaget. Ketika api kecil keluar dari bayang-bayang, Xia Qing akhirnya melihat ada beberapa memar di wajah dan bagian lainnya. Kakak api kecil, kamu terluka. Xia Qing dengan cepat berjalan mendekat dan melihat luka kecil api kecil dengan cemas. Little Fire melambaikan tangannya dengan frustrasi. Tidak apa. Xia Qing tertawa terbahak-bahak. Api kecil sedikit tercengang. Kamu belum berubah. Anda masih memiliki temperamen buruk yang sama. Mata indah Xia Qing berkilauan di bawah langit malam. Little Fire meliriknya dan segera membuang muka. Kamu gadis bodoh. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Xia Qing tersenyum lebih bahagia setelah mendengar itu. Apakah luka-luka ini benar-benar baik-baik saja? Ada banyak luka. Little Fire memberinya pandangan yang menunjukkan bahwa dia menganggapnya terlalu banyak bicara. Ini sama sekali bukan apa-apa bagiku. Itu hanya penyihir gelap. Sebelum saya dikontrak, orang-orang yang bertarung dengan saya semuanya adalah binatang ajaib. Petik 2. Xia Qing mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Gadis bodoh, ada apa? Tidak ada apa-apa. Xia Qing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum kepada api kecil, tetapi api kecil mengerutkan kening karena tidak puas. Senyummu sangat mengerikan. Jangan tersenyum. Xia Qing tercengang. Api kecil tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengusap bagian atas kepala Xia Qing. Sebaiknya kau singkirkan hal-hal itu di kepalamu. Seperti yang saya katakan, mereka bukan apa-apa bagi saya. Rambut Xia Qing benar-benar kacau oleh Little Fire. Xia Qing menyisir rambutnya dan mengangkat kepalanya. Api kecil diselimuti cahaya bulan pada saat ini, dan lapisan lingkaran cahaya samar diproyeksikan di tubuhnya. Penampilannya yang sempurna dan cantik sebagai manusia membuat Xia Qing sedikit cemas. Saudara Little Fire benar-benar cantik, baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk binatang ajaib. Pada saat ini, kita harus pergi jalan-jalan. Little Fire memandangi langit malam yang damai. Binatang ajaib pada dasarnya liar. Elemen gila dan gelisah berakar di tubuh mereka dan bergabung dengan setiap sel darah. Bahkan binatang sihir yang paling jinak dan tidak berbahaya memiliki sisi liar mereka, apalagi serigala awan berapi-api yang dikenal karena keganasannya. Roar, terdengar geraman bersemangat. Little Fire tidak sabar untuk melakukan perjalanan malam. Tubuh besar dan indah Fire Cloud Wolf tiba-tiba muncul. Xia Qing terkejut. Little Fire menoleh sedikit dan menatap Xia Qing yang sedikit terkejut, seolah-olah telah membuat keputusan. Apa Anda mau ikut dengan saya? Setelah mendengar ini, mata Xia Qing melebar perlahan, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Api kecil menunggu sebentar dan tidak menerima jawaban. Itu agak malu. Jika kamu tidak ingin datang, lupakan saja. Itu akan melompat ke langit ketika Xia Qing tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia ingin mengatakan tunggu, tetapi api kecil bergerak terlalu cepat dan hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan tindakannya.
Namun, itu jelas kacau. Api kecil tidak tahan lagi dan terengah-engah. Itu dalam suasana hati yang buruk sekarang dan mencoba yang terbaik untuk menekannya. Xia Qing perlahan menarik tangannya dan berdiri di sana dengan tatapan malu. Dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Bab 667 tak terlihat 3. Kau gadis malang. Beraninya kau menarik ekorku. Itu tidak tahan lagi dan meraung dengan suara rendah. Saat gelombang panas bertiup ke wajah Xia Qing tertawa datar. Dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dalam situasi seperti itu, hanya ekornya yang bisa ditarik. Untuk mencegahnya pergi, dia secara alami, menarik ekornya tanpa berpikir. Naik ke punggungku. Api kecil menekan amarah di dalam hatinya. Ditarik oleh ekornya adalah penghinaan, penghinaan besar. Xia Qing agak takut untuk maju. Meskipun dia tidak begitu mengerti, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan saat itu tampak agak keterlaluan. Saudara Little Fire jelas berada di ambang ledakan, namun, dia ingat bahwa dia tidak bisa menarik ekornya. Mata serigala hitam murni bersinar seperti permata di malam yang gelap. Melihat tatapan hati-hati Xia Qing, api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram lagi, gadis sialan. Jangan membuatku mengulangi diriku sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Xia Qing naik ke tubuh Little Fire dengan cara yang sangat canggung. Bulu lembut dan nyaman di tubuh serigala awan membuat Xia Qing benar-benar jatuh cinta pada detik ini. Seluruh tubuhnya menekannya, seperti tempat tidur paling nyaman. Dia jauh di dalamnya dan tidak ingin keluar. Api kecil merasa bahwa gadis kecil di punggungnya suka mendekatinya. Ada kebanggaan dan kepuasan di mata serigalanya. Tubuhnya tiba-tiba naik ke langit dan terbang tinggi di langit. Xia Qing terjebak di punggung Little Fire. Bulunya yang lembut menghalangi semua angin dingin, membuatnya merasa hangat dan kabur. Serigala awan yang sangat besar dan indah berpacu di langit, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat melintasi langit kota Jushui. Bulunya yang indah tertiup lembut oleh angin, dan telinga serigalanya yang lucu juga bergerak dengan lembut. Little Fire suka bergerak bebas pada saat-saat seperti itu, terutama saat ini. Merasakan beban di punggungnya, Fire Cloud Wolf tiba-tiba menggeram dan terbang lebih jauh. Jelas, Little Fire agak terlalu senang. Itu naik di langit sepanjang malam. Ketika langit cerah, api kecil akhirnya ingat untuk kembali, dan Xia Qing, yang terkubur di punggungnya, sudah tertidur. Ketika api kecil berubah menjadi bentuk manusia dan membawa Xia Qing kembali ke halaman Yun Feng dari langit, Lan Yi berdiri di sana sambil tersenyum, seolah-olah dia telah menunggu lama. Yao Yao berdiri di samping Lan Yi dengan mata biru jernihnya yang sepertinya bisa melihat semuanya. Bakso, di sisi lain, melompat langsung ke kepala Little Fire dan berteriak, "Nah. Bakso, jangan bicara omong kosong." Wajah Little Fire agak merah, dan tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Bakso seolah ketagihan berbicara dan menangis beberapa kali lagi. Ekspresi wajah Little Fire sangat menarik. "Kamu kembali, saudara api." Lan Yi berkata sambil tersenyum. Little Fire menatapnya dengan tajam. Lan Yi berdiri di sana dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mata Yao Yao yang jernih membuat Little Fire tidak bisa melawan. Apa yang dikatakan Yao Yao selanjutnya membuat Little Fire benar-benar gila. "Cinta," kata Yao Yao. Lan Yi mengangguk setuju. Fitur wajah Little Fire segera dipelintir bersama. Wajah bocah imut itu memerah dalam sekejap. "Sial, tidak." Api kecil meraung. Yao Yao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat api kecil dengan mata biru transparannya, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam lubuk hatinya. Little Fire tersipu dan mengirim Xia Qing kembali tanpa sepatah kata pun. Kemudian, itu berbalik seperti embusan angin. Pada saat ini, Yao Yao membuka mulutnya lagi. Cinta, itu adalah kata yang sama, tetapi sesuatu langsung mengenai hati Little Fire. Retakan, sesuatu hancur. Ekspresi Lan Yi berubah tiba-tiba. Dia mengambil Yao Yao dan segera terbang ke langit. Di mana Yao Yao barusan, cakar serigala besar tersangkut. Api kecil langsung berubah menjadi bentuk binatang ajaib dan tiba-tiba melancarkan serangan ke Yao Yao. Untungnya, Lan Yi menghindar tepat waktu, atau Yao Yao pasti akan terluka parah. "Saudara api, apa yang kamu lakukan?" Semua kebrutalan yang tersembunyi di tubuh Little Fire meledak pada saat ini. Lan Yi tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan.
Api kecil dan yang lainnya selalu menganggap satu sama lain sebagai sahabat. Yao Yao juga merupakan binatang ajaib yang ingin dikontrak oleh tuannya. Jika dia tidak menyentuh garis bawah Little Fire, itu pasti tidak akan memakai postur seperti itu, apalagi menyerangnya. Mata serigala hitam murni penuh dengan niat membunuh. Itu adalah niat membunuh yang sebenarnya. Itu tidak menahan sama sekali. Setan laut, jika aku mendengar kata itu lagi, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Little Fire berkata dengan keras saat tubuhnya berubah menjadi garis merah menyala dan menghilang. Aura menakutkan yang dipancarkannya saat itu masih ada. Lan Yi tahu bahwa api kecil tidak bercanda. Jika Yao Yao mengatakan itu lagi, api kecil pasti akan melakukannya. Lan Yi berdiri di udara dengan Yao Yao di tangannya. Yao Yao mendongak. Mengapa? Lan Yi tidak tahu mengapa dia bertanya, tetapi dia menjawab, karena kami adalah binatang ajaib. Seperti yang diharapkan Lan Yi, rencana Yun Luoshen hari itu tidak benar-benar membuat si Cai Hua menyerah. Dia memang pergi hari itu, tapi dia datang lagi keesokan harinya. Dia bukan satu-satunya yang datang. Bahkan kepala keluarga Si datang. Ketika Yun Tianfan melihat bahwa Master Si dan si Cai Hua berkumpul, dia tahu bahwa semuanya agak rumit. Si Cai Hua tampak sedih. Meskipun guru Si tampaknya tidak marah di permukaan, dia juga tidak terlihat senang. Setelah semua orang duduk, Yun Tianfan berkata, "Tuan Si, Anda di sini kali ini." Si Cai Hua tiba-tiba menangis. Tuan Si mengangkat alisnya. "Tuan Yun, meskipun keluarga Si hanya keluarga peringkat ketiga, kami masih keluarga yang bereputasi baik. Putri kami telah diganggu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja." Yun Tianfan agak bingung setelah mendengar itu. "Tuan Si, apa maksudmu?" "Tuan Yun, jangan berpura-pura tidak tahu. Bukankah putramu, Yun Luoshen, tahu apa yang dia lakukan?" Master Si tiba-tiba menabrak bagian belakang kursi dan bagian belakang kursi langsung hancur. Yun Luoshen tercengang. Apa yang dia lakukan? Yun Tianfan memandang Yun Luoshen dengan bingung. Yun Luoshen juga menatap ayahnya dengan bingung. "Tuan Si, tolong beritahu saya apa yang dilakukan Luoshen." Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui apa yang Anda lakukan. Yun Luoshen, beraninya kau memanfaatkan putriku seperti ini. Kepala keluarga Si tampak sangat marah. Kemarahannya juga tidak tampak palsu. Yun Tianfan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal ketika melihat ini. "Tuan Si, saya pasti tahu perilaku Luoshen. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu untuk mengecewakan putrimu, keluarga Yun pasti akan bertanggung jawab. Tolong jelaskan dirimu sendiri." Bab 668-668. Bab 668 tak terlihat 4. Cai Hua, bicaralah sendiri. Si Cai Hua duduk di sana dan terus menyeka air matanya. Dia dengan lembut menutupi perutnya dengan tangannya dan menatap Yun Luoshen. "Yun Luoshen, aku anakmu." "Mustahil." Yun Luoshen berdiri secara refleks dengan keraguan di matanya. Seorang anak, bagaimana si Cai Hua bisa memiliki anaknya? Itu tidak mungkin. "Yun Luoshen, kamu bahkan tidak berani mengakui apa yang telah kamu lakukan." Tuan Si meraung. Yun Tianfan sedikit tercengang juga. Yun Luoshen dengan cepat menatap ayahnya. "Aku tidak pernah melakukan itu. Aku tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Bagaimana dia bisa memiliki anakku? Dia sudah. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya?" Si Cai Hua berteriak dengan air mata di matanya. Kepala keluarga Si duduk di sana dengan wajah pucat. Yun Tianfan juga memiliki ekspresi yang sama. Sulit untuk mengatakan apakah putranya telah menyentuh si Cai Hua atau tidak. Dia berada pada usia impulsif, dan ketika dia merayu si Cai Hua, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersamanya. Sulit untuk mengatakan apakah dia telah menyentuhnya atau tidak. "Ayah, aku benar-benar tidak pernah menyentuhnya. Apakah saya orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Selama itu adalah sesuatu yang saya lakukan, saya tidak akan pernah menyangkalnya. Jika saya mengatakan saya tidak pernah menyentuhnya, saya tidak pernah menyentuhnya." Yun Luoshen berkata dengan tegas dan terus terang, yang membuat guru Si marah. "Jika anak di perut Cai Hua bukan milikmu, siapa itu? Tuan Yun, beri kami penjelasan." Yun Tianfan duduk di sana dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia percaya pada putranya, tetapi keluarga Si juga mengatakannya. Kecuali mereka bisa membuktikan bahwa anak ini bukan anak Yun Luoshen,
mereka benar-benar akan menikahi si Caihua ini. Si Caihua, Anda tahu persis siapa yang menyentuh Anda. Berapa lama lagi kau akan menggangguku? Yun Luoshen tidak tahan lagi dan meraung. Si Caihua menangis lebih keras. Master Si segera membanting meja dan bangkit. Yun Luoshen, apakah kamu akan menikahinya atau tidak? Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu, kepala keluarga Si sangat marah sehingga wajahnya memerah. Sungguh keluarga Yun. Pada akhirnya, kamu masih orang-orang yang kotor dan tidak bermoral. Apa yang dikatakan tuan keluarga Si membuat anggota keluarga Yun merasa sedikit kesal. Ada semacam kebanggaan di tulang belulang keluarga Yun. Yun Tianfan tampak agak mengerikan. Yun Luoshen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Aku akan mengatakannya lagi. Saya tidak melakukannya. Si Caihua memfitnahku. Kamu tahu betul apakah kamu sudah melakukannya atau belum? Saya telah melihat dengan jelas keluarga seperti apa keluarga Yun. Mulai sekarang, keluarga Si dan keluarga Yun akan menjadi musuh. Master Si segera marah setelah mendengar itu. Dia menyeret si Caihua keluar. Singkirkan di perutmu. Si Caihua menjadi pucat setelah mendengar itu. Hal, seharusnya tidak berkembang seperti ini. Tunggu, sebuah suara terdengar. Master Si berhenti tiba-tiba dan berbalik. Dia melihat seorang pria tinggi dan tampan berjalan keluar. Si Caihua langsung tersipu. Pria ini bahkan lebih tampan dari Yun Luoshen. Kamu, Guru Si menemukan orang ini agak akrab. Dia tiba-tiba teringat. Bukankah ini orang yang membela keluarga Yun selama kontes? Master Si mengukurnya dan Kulanyi berjalan mendekat sambil tersenyum. Tuan Si, apa yang kamu coba katakan? Kulanyi melirik perut si Caihua dan tertawa kecil. Dapat dimengerti bahwa putri Anda menyukai Yun Luoshen dan ingin menikah dengannya. Namun, itu tidak akan baik jika dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Petik 2. Apa maksudmu? Bisakah Caihua salah padanya? Petik 2. Kepolosan Yun Luoshen tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak peduli. Namun, masalah ini telah merusak reputasi keluarga Yun. Aku tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Yun Feng menghargai keluarga Yun. Dia harus melindunginya apapun yang terjadi. Apa sebenarnya maksud Anda? Tanya tuan dari keluarga Si dengan suara yang dalam. Kulanyi tersenyum lagi. Itu mudah. Jika anak di perutnya benar-benar milik Yun Luoshen, keluarga Yun pasti akan menikahi putrimu. Apakah saya benar, Tuan Yun? Yun Tianfan berdiri di sana dan menjawab, tentu saja. Jika Luo Chen benar-benar melakukannya, keluarga Yun tidak akan bertanggung jawab. Huff, kamu cukup banyak bicara. Tuan Si mendengus dengan jijik. Jika anak ini bukan anak Yun Luoshen, saya khawatir masalah ini sudah menyebar di kota Jushui. Keluarga Si harus mengurusnya sendiri. Apa yang dikatakan Kulanyi mengejutkan kepala keluarga Si. Berita itu memang telah menyebar, dan dia telah memerintahkan anak buahnya untuk melakukannya. Ketika dia mengetahui bahwa si Caihua dan mengatakan bahwa itu adalah anak Yun Luoshen, kepala keluarga Si segera menyebarkan berita itu dengan gila-gilaan. Status keluarga Yun berbeda dari sebelumnya. Mereka harus memanjat tidak peduli apa. Dan kata-kata kejam saat itu tentu saja hanya untuk pertunjukan. Tidak perlu membuktikan apapun. Anak itu miliknya. Kepala keluarga Si mengumumkan dengan tegas tanpa keraguan. Kulanyi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu kepribadian Yun Luoshen, atau putri Anda. Yun Luoshen mungkin berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukannya. Putrimu mungkin juga berbohong bahwa dia tidak pernah tidur dengan pria lain, kan? Apa katamu? Tuan Si marah ketika dia mendengar itu. Dia secara tidak langsung mengatakan bahwa putrinya adalah wanita yang tidak setia. Kita akan tahu apakah itu benar atau tidak setelah kita mengujinya, kata Kulanyi sambil menatap si Caihua dengan mata hitamnya. Pada saat ini, wajah si Caihua agak pucat. Melihat itu, Kulanyi hanya bisa mencibir di lubuk hatinya. Tidak akan mudah baginya untuk masuk ke keluarga Yun begitu saja. Menguji. Bagaimana? Tanya tuan dari keluarga Si. Kulanyi perlahan berjalan ke sisi si Caihua dan menatapnya dengan matanya yang indah. Si Caihua seharusnya tersipu karena pria yang begitu cantik menatapnya dengan penuh perhatian, tetapi dia bahkan lebih pucat. Nona Si, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi mungkin untuk mengetahui siapa ayah bayi yang belum lahir itu. Selama sang anak dikandung dan bertahan hidup di dalam kandungan, beberapa sifat ayah pasti akan tertinggal dalam tubuh bayi ini.
Ini mungkin jelas atau mungkin tidak terlihat. Dan anak di perut Nona Si sangat beruntung. Karakteristik yang ditinggalkan oleh ayahnya sangat jelas. Apa maksud Anda? Suara si Caihua agak gemetar. Ku Lanyi tersenyum. Bayi di perutmu sudah memiliki energi bertarung, dan kita akan tahu apakah itu sama dengan Yun Luoshen. Bab 669 tak terlihat 5. Wajah si Caihua benar-benar pucat. Tuan Si tidak bisa tidak merasa cemas. Caihua, ada apa? Nona Si, apakah Anda masih bersikeras bahwa anak ini adalah anak Yun Luoshen? Anak dalam kandungannya adalah milik Yun Luoshen, tentu saja. Caihua, sebelum Master Si bisa menyelesaikannya, si Caihua sudah jatuh ke tanah dengan kaki gemetar. Master Si segera memahami sesuatu setelah melihat ini dan wajahnya segera menjadi gelap. Kamu. Ayah, aku tidak punya pilihan. Si Caihua penuh dengan air mata dan tidak bisa berhenti menangis. Master Si tahu bahwa dia benar-benar kehilangan muka kali ini. Dia telah benar-benar melemparkan wajahnya ke celananya. Selamat tinggal, tuan dari keluarga Si segera menyeret si Caihua keluar. Ku Lanyi tidak lupa menambahkan, saya harus menyusahkan tuan keluarga Si untuk menjelaskan berita yang beredar di luar. Tuan dari keluarga Si tiba-tiba gemetar dan dengan cepat menyeret si Caihua keluar. Yun Tianfan merasa lega. Jika Ku Lanyi tidak ada di sini, keluarga Yun akan benar-benar menikah dengan si Caihua. Saudaraku, terima kasih banyak. Yun Tianfan mengangkat tangannya ke arah Ku Lanyi, yang tersenyum. Ini bisnis keluarga saya. Anda tidak perlu berterima kasih. Kalimat ini membuat Yun Tianfan tercengang. Bisnis keluarga Anda, apakah Anda juga anggota keluarga Yun? Ku Lanyi tertawa terbahak-bahak. Yah, aku akan, cepat atau lambat. Berita kean si Caihua menyebar seperti api, dan keluarga Si memukul diri mereka sendiri dengan batu. Mereka tidak bisa menarik kembali berita yang mereka sebarkan bahkan jika mereka mau. Mereka juga tidak bisa memuluskan segalanya. Bagaimanapun, si Caihua benar-benar. Mereka seharusnya menggugurkan bayi di perutnya secara diam-diam dan kemudian mengklaim bahwa itu keguguran. Namun, beberapa orang dari keluarga Li datang kepada mereka. Keluarga Li, yang diturunkan pangkatnya menjadi keluarga tanpa pangkat, memiliki kehidupan yang sulit. Lagi pula, ada kesenjangan besar antara level 3 dan yang tidak berperingkat. Namun, ketika berita kean si Caihua menyebar, mata Li Zong berbinar. Anak di perut si Caihua adalah miliknya. Keluarga Li menemukan keluarga Si seolah-olah mereka telah menemukan sedotan penyelamat setelah mendengar berita itu. Secara alami, keluarga Si tidak akan mengakuinya. Namun, berita bahwa ayah dari anak dalam perut si Caihua adalah Li Zong menyebar seperti api lagi. Anak dalam perut si Caihua adalah anak Li Zong. Mereka bersama sepanjang hari pada waktu itu dan mereka mengejar cinta dengan gila-gilaan. Tidak dapat dihindari bahwa segala sesuatunya akan salah. Yun Luoshen tidak bersalah dan dia tidak memiliki perasaan seperti itu untuk si Caihua, jadi dia pasti tidak akan melewati batas. Namun, Li Zong berbeda. Dia agak menyukai si Caihua. Selain itu, dia tidak pernah ketat. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia sudah berhubungan lebih dari sekali. Si Caihua tidak bisa menahan godaan dan melewati batas dengan Li Zong begitu saja. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan. Kota Jushui benar-benar dramatis sekarang. Kedatangan Yun Feng tampaknya telah menyebabkan banyak liku-liku. Di bawah tekanan terik, si Caihua masih menikahi Li Zong. Keluarga Li dan keluarga Si diikat bersama. Meskipun keluarga Si tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Dengan beban dan skandal seperti itu, reputasi keluarga Si di kota Jushui anjlok. Tanpa ragu, keluarga Yun berada di kursi teratas. Meskipun mereka baru saja dipromosikan menjadi keluarga peringkat ketiga, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Semua orang datang ke keluarga Yun karena ada sosok yang mengesankan memegang benteng. Yun Feng. Yun Feng masih menyempurnakan Istana Naga. 2-3 bulan sudah berlalu. Terlepas dari lantai 10, Yun Feng hanya menyempurnakan lantai pertama dan kedua. Meskipun hanya ada 2 lantai, tidak masalah baginya untuk menyimpan 100 orang. Setelah menyelesaikan penyempurnaan Istana Naga, Yun Feng terkejut menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat. 2 hingga 3 bulan pengasingan dan pemurnian telah meningkatkan kekuatannya ke tahap lanjutan tingkat raja. Yun Feng merasa sulit dipercaya untuk sesaat.
Pada akhirnya, dia memikirkannya dengan hati-hati. Ketika dia menyempurnakan Istana Naga, kekuatan mentalnya telah berinteraksi secara intim dengan Istana Naga. Beberapa faktor di Istana Naga pasti telah mempercepat kecepatan kultivasinya dan memberinya bantuan. Itu adalah kejutan bahwa dia maju ke tahap lanjutan dari tingkat raja. Dan kemudian, seseorang datang ke keluarga Yun di kota Jushui. Kedatangan orang ini sangat mengejutkan Yun Feng. Setelah Yun Feng menyelesaikan pengasingannya, Yun Luoshen sudah berdiri di depan pintu Yun Feng ketika dia membukanya. "Luoshen, apa masalahnya?" tanya Yun Feng. Yun Luoshen mengangguk dan menatap Yun Feng dengan gugup. Yun Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Apakah sesuatu terjadi? Dia mempercepat dan berjalan ke depan. Yun Luoshen dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, seseorang di sini untukmu. Sepertinya dia di sini untuk menemuimu." Yun Feng sedikit mengernyit. Seorang pria datang untuk menemukannya dengan sengaja. Dan dia bahkan datang ke keluarga Yun di kota Jushui. Yun Feng mengerutkan kening. Siapa itu? Tamu tak diundang atau teman lama? Ketika Yun Feng tiba di aula depan, orang yang datang untuk menemukannya sedang duduk di sana. Melihatnya datang, senyum indah muncul di wajahnya. Kulanyi sedang duduk di samping dengan separuh wajahnya menjadi gelap, terlihat sangat tidak senang. Yun Feng melihat orang itu dan sedikit terkejut. Bagaimana dia kembali? "Nona Yun, aku sudah lama tidak melihatmu." Ling masih mengenakan pakaian biasa, yang membuatnya terlihat halus dan sopan. Ada senyum rendah hati di wajahnya yang cantik, dan matanya di balik kacamata bersinar dengan lembut saat dia menyapa Yun Feng. Yun Feng berjalan mendekat dan sangat terkejut melihat Ling. Sejak kapan dia, sebagai resepsionis Union of Summoners, mulai menjalankan tugas? Dia bahkan datang ke sini dari area Bright Moon Hall. Dia pasti datang menemuinya dengan sengaja. Apakah sesuatu terjadi? Sudah lama. Aku memang agak terkejut melihatmu di sini. Yun Feng mengangguk pada Ling dengan senyum di sudut mulut Ling. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa aku di sini dengan sengaja. Lagi pula, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kulanyi berkata dengan ekspresi buruk di samping. Yan Ce tidak ada di sini. Dia tidak tahu kemana perginya pria dengan kepribadian aneh ini. Sepertinya dia terlalu aktif. "Mengapa kamu di sini?" tanya Yun Feng cepat. Ling sama sekali tidak marah karena apa yang dikatakan Kulanyi. Senyum di wajahnya tidak berubah sama sekali. "Saya datang ke area balai hutan leluhur untuk sesuatu. Saya dapat memberitahu Anda berita itu, sehingga Anda tidak akan membuang waktu dan energi Anda." Petik 2. Bab 670 pulang, 1. Mata Yun Feng berkilauan. Ada berita tentang Presiden Serikat Sihir. Ling terkekeh dan dengan lembut mendorong kacamata di pangkal hidungnya dengan jarinya. Memang ada berita, tapi agak dramatis. Di mana dia? Yun Feng tampak bersemangat dan terdengar cemas. Ling tidak menjawabnya, tapi Yun Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. "Apakah kamu tidak bisa memberitahuku?" Ling tertawa. "Jika Anda ingin tahu, Nona Yun, tentu saja tidak ada yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda." Ling memandang Yun Feng melalui lensa. Ada terlalu banyak niat dalam cahaya yang dipantulkan di matanya. Kulanyi berjalan mendekat dan menghalangi pandangan Ling. Ling mundur sedikit dan tersenyum sopan. "Bukankah kamu datang ke sini untuk memberitahunya berita ini? Mengapa Anda mengudara? Jika Anda ingin menukar sesuatu dari Feng Feng, jangan pikirkan itu." Menghadapi Ling, Kulanyi tampaknya secara tidak sadar memasuki tingkat pertahanan diri yang tinggi. Semua yang Ling katakan penuh makna yang dalam. Ada banyak hal di balik setiap gerakan. Kulanyi merasa ada yang salah dengan pria ini dari lubuk hatinya, atau lebih tepatnya, tidak ada yang tahu di dunia seperti apa dia berada. Tidak ada yang tahu apa yang dia inginkan dari Yun Feng atau apa yang dia rencanakan. "Saya di sini untuk menemui Anda, Nona Yun, dan saya tidak dapat memberitahu Anda informasi ini dengan mudah. Namun, seperti yang saya katakan, jika Anda ingin tahu, tidak ada yang tidak bisa saya katakan kepada Anda." Ling berkata dengan tenang dan mantap, tanpa fluktuasi dalam suaranya, seolah-olah dia selalu menjadi orang luar. "Saya ingin tahu. Jika Anda bisa memberitahu saya tidak akan cukup berterima kasih." Yun Feng menarik Kulanyi ke samping dan berkata dengan tulus kepada Ling.
Ling adalah satu-satunya sumber di mana dia bisa mengetahui tentang Presiden Sihir dalam waktu sesingkat mungkin. Pria luar biasa ini sepertinya tahu segalanya. Ling tertawa. Tentu saja, tapi jangan kaget, Nona Yun. Ling mendorong matanya lagi, dan cincin di jarinya memantulkan seberkas cahaya. Presiden Serikat Sihir muncul di benua timur. Tempat di mana dia muncul, adalah apa yang disebut relik para dewa di benua timur. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Benua timur, peninggalan para dewa. Itu adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Yun 1000 tahun yang lalu. Anda pasti kaget juga, Nona Yun. Sejujurnya, saya tidak berharap bahwa presiden akan pergi ke benua timur. Namun, dengan kepribadian dan gayanya dalam melakukan sesuatu di masa lalu, itu tidak terlalu mengejutkan. Apa yang Ling katakan tidak sampai ke telinga Yun Feng. Dia tidak terkejut di benua timur, tapi peninggalan para dewa. Apa yang dilakukan presiden di sana? Apakah dia tahu alasannya atau dia hanya pergi ke sana untuk menjelajah? Nona Yun, Anda pasti berasal dari benua timur. Ling tersenyum lembut. Yun Feng akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Kamu tahu. Saya ingin tahu banyak tentang Anda, Nona Yun. Tolong jangan salahkan aku. Yun Feng sedikit mengernyit. Mungkin tidak ada seorang pun di benua timur yang tidak mengenalnya. Jika dia benar-benar ingin menyelidikinya, tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Aku dari benua timur. Melihat Yun Feng mengangguk dan mengakuinya, Ling mau tidak mau merasa lega. Jika Nona Yun bukan dari benua barat, segalanya akan jauh lebih mudah. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Feng menatap Ling dengan curiga. Ling bahkan mengedipkan mata pada Yun Feng dengan nakal. Di benua barat, identitas saya tidak rapi. Nona Yun, Anda berasal dari benua timur, jadi Anda pasti memiliki pendapat yang berbeda. Ayahmu tidak akan keberatan dengan identitasku. Kamu tidak punya kesempatan. Wajah Kulanyi benar-benar gelap. Yun Feng sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang Ling bicarakan? Bahkan jika dia sudah menikah, aku masih punya kesempatan. Ling tersenyum elegan dan membungkuk pada Yun Feng perlahan. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Namun, Nona Yun. Ling menatap Yun Feng dengan ketulusan dan kegigihan di matanya. Apa yang saya katakan saat itu serius. Anda mungkin juga mempertimbangkannya. Selamat tinggal. Dia tersenyum santai dan berbalik dengan anggun. Ling sudah berjalan keluar dari pintu keluarga Yun perlahan. Kulanyi berdiri di sana dengan ekspresi buruk. Dia telah diprovokasi oleh pria ini. Ayah, siapa orang itu? Yun Luoshen berdiri jauh dan bertanya pada Yun Tianfan dengan suara rendah. Yun Tianfan menyaksikan Ling menghilang di luar pintu dengan tatapan serius. Itu adalah pria dari Serikat Pemanggilan. Memanggil Serikat, Yun Luoshen meraung. Kemudian, dia ingat bahwa Yun Feng adalah seorang summoner. Dia pasti bergabung dengan Serikat Pemanggilan juga. Itu normal baginya untuk bergaul dengan para summoner. Namun, orang itu tampaknya telah mengklaim bahwa identitasnya tidak layak, tetapi tampaknya tidak demikian. Paman Tianfan. Yun Feng berjalan mendekat. Yun Tianfan menatap Yun Feng dan mengangguk mengerti. Kembali. Jangan khawatir tentang hal-hal di sini. Urusanmu sendiri lebih penting. Yun Feng merasa sedikit bersalah di hatinya. Meskipun keluarga Yun berada di level 3 sekarang, itu jauh dari yang dia inginkan. Keluarga Yun akan menerobos ke level 2 dan level 1. Namun, sekarang dia tahu keberadaan presiden, Yun Feng menjadi cemas di dalam hatinya. Lokasi di mana presiden muncul terlalu sensitif. Jika dia melewatkan waktu ini, siapa yang tahu kapan dia akan menemukannya di lain waktu. Aku akan meminta beberapa orang untuk tinggal, untuk berjaga-jaga. Keluarga Yun masih membutuhkan perlindungan. Yun Feng merenung dengan cepat. Dia akan melakukan perjalanan ini kembali ke benua timur terlebih dahulu. Bagaimanapun, Mu Xiaojin akan melahirkan di bulan lain. Yun Feng telah merencanakan untuk kembali saat ini. Itu hanya beberapa hari sebelumnya. Paman Tianfan, adik iparku, Mu Xiaojin, akan segera melahirkan. Ayah dan saudara laki-lakiku ingin bertemu dengan anggota keluarga Yun di benua barat. Yun Tianfan terkekeh dan mendorong Yun Luoshen ke depan. Biarkan Luoshen kembali bersamamu. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini hanya aku. Sampaikan salamku untuk ayah dan saudaramu. Jika Anda punya waktu, saya akan mengunjungi mereka sendiri. Yun Luoshen cukup terkejut,
dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia pergi ke benua timur. Apa perbedaan antara benua timur dan benua barat? Semua jenis ide melintas di benak Yun Luoshen saat ini, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Baiklah, Yun Feng mengangguk. Yun Tianfan mendesak Yun Feng untuk segera bergerak setelah memberinya beberapa instruksi. Yun Feng memiliki ide yang sama. Status keluarga Yun sebagai anggota level 3 hanyalah langkah pertama. Tidak akan terlambat untuk membuat terobosan ke level 2 setelah dia kembali dari benua timur dan membuat semua persiapan. Hal-hal ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Bab 671 Pulang, 2. Yun Feng berencana untuk pergi dalam beberapa hari. Semua orang di keluarga Yun tahu bahwa Yun Feng akan pergi untuk sementara waktu. Hanya 3 bersaudara dari keluarga Yun dan Yun Luoshen yang tahu bahwa Yun Feng akan kembali ke benua timur. Semua orang berpikir bahwa Yun Feng pergi ke tempat lain. Berita bahwa Yun Feng akan pergi juga menyebar di kota Jushui. Beberapa orang secara alami merasa lega dan bahkan sedikit bersemangat, tetapi mereka tidak berani melakukan sesuatu yang terlalu besar. Kulanyi secara alami akan kembali ke benua timur bersama Yun Feng. Yao Yao dan Bakso tidak bisa dipisahkan dari Yun Feng. Yun Feng meninggalkan Lan Yi dan Little Fire kali ini. Meskipun mereka sangat menentang, keberatan mereka tidak valid. Kedua binatang ajaib itu jelas marah, tetapi mereka harus mematuhi perintah Yun Feng. Yun Tianfan mengatakan dia tidak membutuhkan itu, tetapi Yun Feng bersikeras. Yun Feng kira-kira bisa menebak apa yang akan terjadi jika dia pergi. Keluarga Li dan keluarga Si diikat bersama. Begitu dia pergi, keluarga Li pasti akan membiarkan keluarga Si mengambil kesempatan ini untuk merobohkan keluarga Yun dan membiarkan keluarga Li bangkit kembali. Keluarga Si juga akan mengambil risiko. Namun, bahkan jika Yun Feng pergi, itu tidak berarti bahwa keluarga Yun bisa diganggu sesuka hati. Keluarga Yun tidak memiliki penjaga yang layak saat ini. Jika mereka memiliki tentara Yun seperti yang ada di benua timur, Yun Feng tidak perlu khawatir. Keluarga Yun di benua barat tidak memiliki perlindungan yang kuat, kecuali Yun Feng. Yun Feng berpikir dengan hati-hati untuk meninggalkan 2 binatang ajaib. Selain itu, kekuatannya juga meningkat. Siapapun yang ingin melakukan apapun padanya harus berpikir dengan hati-hati. Little Fire dan Lan Yi tertinggal meskipun mereka keberatan. Kedua binatang ajaib bergegas keluar dari keluarga Yun dengan sedikit marah pada hari yang sama. Yun Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa mereka marah, dia juga tahu bahwa mereka akan melindungi tempat ini atas namanya. Bagaimanapun, tempat ini adalah keluarganya yang dia hargai. Yang mengejutkan Yun Feng adalah Xia Qing. Setelah mengetahui bahwa Yun Feng akan pergi ke benua timur, dia mengajukan diri untuk tinggal. Yun Feng sangat terkejut. Xia Qing mengatakan bahwa meskipun dia ingin pergi ke benua timur dan bertemu dengan keluarga gurunya, dia akan lebih baik tinggal di benua barat dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Xia Qing berharap ketika Yun Feng kembali, dia akan menjadi lebih kuat. Yun Feng menepuk kepala kecil Xia Qing dengan lega. Itu bagus untuk tinggal di sini. Meskipun benua barat penuh dengan bahaya, itu masih merupakan tempat yang bagus untuk pelatihan. Selain itu, dia pasti akan bergerak ketika dia pergi dari sini. Itu juga merupakan kesempatan bagi Xia Qing untuk berlatih. Bagaimanapun, budidaya kekuatan adalah satu bagian, sedangkan pertempuran yang sebenarnya adalah bagian lain. Hanya api kecil, Lan Yi, dan Xia Qing yang tinggal bersama keluarga Yun di benua barat seperti ini. Kulanyi memandang Xia Qing dengan serius. Gadis kecil itu tampak tidak terlalu bersemangat, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Kulanyi tidak bertanya apa-apa. Dia baru saja membawa Yao Yao. Apakah kamu tahu, Yao Yao? Yao Yao menatap Kulanyi dengan mata biru besarnya dan akhirnya menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kulanyi mengangguk sambil berpikir. Sesuatu pasti telah terjadi, dan Yun Feng, yang lebih ceroboh, tentu saja tidak menyadari pikiran sensitif Xia Qing. Dia tidak tahu kemana perginya Yan Che. Yun Feng tidak ingin membawanya kembali kali ini, jadi ada baiknya dia tidak tahu. Begitu saja, Yun Feng memutuskan segalanya dan meninggalkan kota Jushui bersama Yun Luoshen. Ketika Yan Che kembali dan menemukan bahwa murid Yun Feng, Xia Qing, adalah satu-satunya yang tersisa di rumah keluarga Yun, dia berteriak, "Hei! Di mana tuanmu?" Dan waria terkutuk itu.
Yan Che menatap Xia Qing dengan sakit kepala. Xia Qing tahu bahwa Yan Che dan Yun Feng bukanlah teman dekat. Dia hanya mengatakan bahwa Yun Feng telah pergi. Yan Che bertanya pada Xia Qing dengan bingung mengapa dia tidak ikut dengannya. Xia Qing menjawab bahwa Yun Feng memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan kembali. Ketika Yan Che mendengar ini, dia mengerti bahwa Xia Qing mengetahuinya, tetapi tidak mau memberitahunya. Yan Che tidak bertanya lagi dan hanya terkekeh beberapa kali. Pada akhirnya, dia menyentuh dagunya dengan tangannya. Ah, lupakan saja. Saya hanya akan melakukan sesuatu yang ingin saya lakukan selama periode waktu ini dan menunggu dia kembali. Mengapa kamu mengikuti guruku? Xia Qing menatap Yan Che dengan waspada. Dia tidak menyukai pria ini. Mungkin itu adalah intuisinya, tetapi dia selalu merasa bahwa dia tidak memperlakukannya seperti Kulanyi atau teman guru. Dia selalu memiliki senyum dan sedikit perhatian. Nak, apakah kamu menanyaiku? Yan Che menyipitkan matanya sedikit. Xia Qing tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah, tapi dia masih mengangkat kepalanya dengan berani. Aku hanya memastikan bahwa kamu tidak memiliki pikiran buruk tentang gurumu. Bagaimana jika aku melakukannya? Yan Che sepertinya memprovokasi dia. Dia maju selangkah dan menatap Xia Qing dengan mata hitamnya. Xia Qing tiba-tiba menggertakkan giginya dan ketakutan yang baru saja dia rasakan benar-benar hilang. Jika itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Che tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Hahaha, hahaha. Xia Qing melihat penampilan Yan Che yang agak gila dan mau tak mau merasa sedikit terkejut. Kekuatan dan tingkat kultivasinya saat ini jauh lebih rendah daripada orang ini. Xia Qing tahu bahwa dia bukan lawannya, tetapi meskipun demikian, jika dia berani menyakiti gurunya, dia masih akan berjuang sampai mati untuk memblokirnya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti guruku. Xia Qing berteriak dengan berani. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar, dia tidak bergerak mundur sama sekali. Cek, cek, cek. Dia memang telah menerima murid yang baik. Aku iri padanya. Yan Che mengangguk dengan tatapan agak menyesal. Gadis kecil, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkanku? Anda harus tahu bahwa saya adalah penyihir elemen gelap. Dalam hal nilai, aku setara dengan summoner. Kamu tidak bisa membayangkan betapa luas dan menariknya dunia sihir elemen gelap. Saya tidak bisa mengenali elemen gelap. Aku tidak bisa menjadi penyihir gelap sama sekali. Saya. Yan Che menggelengkan kepalanya. Murid kecil, penyihir hitam tidak sesulit yang kamu pikirkan. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Petik 2. Xia Qing tercengang. Apa yang dia maksud? Mungkinkah penyihir elemen gelap tidak memiliki elemen-elemen gelap? Logika macam apa itu? Selain itu, gurunya hanya Yun Feng. Dia tidak pernah berpikir memiliki orang lain untuk mengajarinya. Tidak dibutuhkan. Yun Feng adalah satu-satunya guruku. Xia Qing berkata dengan tegas. Yan Che tiba-tiba tertawa. Jangan terlalu percaya diri. Percaya padaku. Suatu hari, Anda akan meminta untuk menjadi murid saya. Hari itu akan datang. Itu tidak mungkin. Guruku adalah Yun Feng. Jawab Xia Qing dengan tatapan penuh tekad. Yan Che memandang Xia Qing dengan agak gembira. Pria ini tidak terduga dan kepribadiannya juga tak terbayangkan. Lupakan, aku tidak akan menggodamu lagi. Yan Che berbalik dan hendak pergi setelah mengatakan itu ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tapi aku sangat menyukai kepribadianmu yang keras kepala. Setelah mengatakan itu, gelombang elemen hitam pekat benar-benar mengelilinginya dan menelan seluruh tubuhnya, menghilang sepenuhnya. Bab 672 Pulang 3. Setelah Yan Che menghilang, Xia Qing menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia telah menahan dirinya saat itu. Tekanan yang dipancarkan Yan Che membuat Xia Qing sangat tidak nyaman. Jika dia tidak menggertakkan giginya dan bertahan, dia benar-benar tidak akan berhasil. Xia Qing duduk di tanah dengan wajah pucat dan butiran kecil keringat di wajahnya. Memikirkan apa yang dikatakan Yan Che, Xia Qing merasa sedikit kedinginan. Yun Feng adalah satu-satunya gurunya. Qing Qing, ada apa? Suara hangat Lan Yi terdengar di sebelahnya. Dia membantu Xia Qing dengan tangannya yang besar. Xia Qing menggelengkan kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak ada apa-apa. Lan Yi hanya sedikit mengernyit dan tidak bertanya lebih jauh. Setelah Yun Feng pergi, dia dan api kecil tinggal di sini tidak hanya untuk merawat keluarga Yun dengan baik, tetapi juga untuk merawat satu-satunya murid Yun Feng, Xia Qing.
Apakah kamu masih tidak akan mengontrak elang bunga itu? Tanya Lan Yi. Xia Qing tertawa. Dia ingin mengontraknya di depan Yun Feng, tetapi Yun Feng pergi dengan tergesa-gesa, dan Xia Qing tidak punya waktu untuk melakukannya. Awalnya aku ingin membiarkan tuanku melihatnya. Aku akan mengontraknya secepat mungkin. Lan Yi mengangguk dan menyentuh kepala Xia Qing. Saudara Lan Yi, di mana saudara api kecil? Saat menyebutkan api kecil, Lan Yi mengerutkan kening lagi. Saudara api ada di luar. Neraka kembali cepat atau lambat. Jangan khawatir. Lan Yi menatap Xia Qing dengan mata birunya, merasakan kesepian yang melintas di wajah gadis kecil itu. Dinding kokoh tampaknya telah didirikan antara api kecil dan Xia Qing selama periode waktu ini. Keharmonisan di antara mereka sudah hilang, seperti dua orang asing. Api kecil tidak menggoda Xia Qing lagi. Itu tidak tinggal lama di keluarga Yun. Sebagian besar waktu, itu berkeliaran di luar. Xia Qing menghela nafas tanpa daya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Dia masih sangat senang dengan Brother Little Fire malam itu dan dia masih menungganginya. Namun, semuanya berubah ketika dia bangun. Api kecil dari sebelumnya telah hilang, benar-benar hilang. Qingqing, kata Lan Yi sambil berpikir. Xia Qing mendongak dan menunggu Lan Yi berbicara. Maksudku jika apa? Melihat mata jernih Xia Qing, Lan Yi tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia berhenti berbicara dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa. Lan Yi tersenyum dan mengusap kepala Xia Qing dengan tangannya. Sayap di punggungnya menyebar tiba-tiba, seolah-olah semacam emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak. Lan Yi melebarkan sayapnya dan pergi. Xia Qing berdiri di tempat dengan linglung. Kata-kata Lan Yi terus terngiang di benaknya. Apa yang ingin dia katakan? Yun Feng langsung memasukkan Yun Luoshen ke Istana Naga dan harus melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Yun Luoshen, yang hanya di level 7, tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Itu juga sangat berbahaya untuk melintasi pegunungan. Istana Naga adalah tempat teraman. Yun Feng telah mengerutkan kening di sepanjang jalan. Dia memegang Yao Yao di tangannya dan bakso duduk di bahu Yun Feng. Kulanyi mengikutinya dan mengamati Yun Feng untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, apakah kamu khawatir? Yun Feng berbalik sedikit dan tersenyum ketika dia melihat kekhawatiran di mata Kulanyi. Aku tidak khawatir tentang apapun. Kulanyi membungkuk dan memegang tangan Yun Feng, memegang tangan kecilnya yang agak dingin. Keluarga Yun dari benua barat memiliki api kecil dan Lan Yi. Mereka akan baik-baik saja. Yun Feng mengangguk. Bahkan jika keluarga Li dan keluarga Si melakukan sesuatu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Qingqing tidak akan dalam bahaya. Jangan lupa bahwa dia juga seorang summoner. Yun Feng tertawa. Dia memang agak khawatir tentang Xia Qing. Meskipun kekuatannya telah meningkat, pengalaman tempurnya adalah nol. Namun, dengan Little Fire dan Lan Yi, dia tidak akan berada dalam bahaya. Itulah alasan mengapa dia pergi ke benua timur dengan begitu damai. Apakah kamu khawatir tentang situasi di benua timur? Presiden Serikat Sihir itu. Atau apakah Anda khawatir tentang mengapa dia pergi ke sana? Kulanyi berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suaranya langsung melayang ke lubuk hati Yun Feng. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan wajahnya menjadi sedikit dingin. Kamu juga tahu apa yang dilambangkan oleh relik para dewa. Kulanyi mengangguk. Dia dan Ao Jin telah melihat kata-kata di pintu dengan mata kepala sendiri. Yun, hanya pintu yang bisa dimasuki Yun Feng yang berarti. Kulanyi dan Ao Jin pasti tahu apa artinya. Jika itu hanya kebetulan bahwa dia pergi ke sana, biarlah. Suara berat Yun Feng keluar. Kulanyi mengangkat alisnya sedikit. Bagaimana jika itu bukan kebetulan? Jika itu bukan kebetulan, aku akan meminta lebih banyak darinya daripada hanya Mu Changhai. Yun Feng tampak dingin ketika dia mengatakan itu. Ada terlalu banyak kemungkinan. Semuanya mungkin terkait dengan rahasia kuno keluarga Yun. Mengapa Presiden Misterius Serikat Sihir datang ke benua barat? Itu yang paling tidak bisa dipercaya. Tentu saja Anda harus bertanya apa yang perlu Anda ketahui. Namun, jika paman dan kakak melihat wajahmu, mereka akan khawatir. Jari-jarinya yang hangat perlahan mengusap alis Yun Feng. Keluarga Yun akan memiliki kehidupan baru. Jika kamu kembali dengan ekspresi ini, kamu akan menakuti anak itu. Yun Feng tersenyum tak berdaya saat ekspresinya akhirnya santai.
Dia kembali kali ini untuk merayakan kehidupan kecil yang dilahirkan Mu Xiaojin. Ini adalah kelanjutan dari garis keturunan keluarga Yun. Dia benar-benar tidak boleh kembali dengan ekspresi seperti itu. Ayah dan saudara laki-lakinya pasti akan sangat khawatir ketika mereka melihatnya. Ini seharusnya menjadi momen bahagia. Adapun hal-hal yang harus dikhawatirkan, dia harus menanggungnya sendiri. Kamu benar, aku seharusnya lebih bahagia. Yun Feng tersenyum. Kulanyi tiba-tiba menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Yao Yao terkejut. Bakso menggertakkan giginya karena tidak puas. Kulanyi melingkarkan lengannya di pinggang Yun Feng dan memeluknya. Keduanya masih terbang di udara. Angin bertiup lagi dan lagi. Kulanyi menundukkan kepalanya dan meletakkannya di sebelah telinga Yun Feng. Udara hangat langsung bertiup ke telinganya. Jangan menanggung semuanya sendiri. Anda masih memiliki saya. Petik 2. Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Ada kelembutan yang memabukkan di mata Kulanyi. Yun Feng menatapnya selama beberapa detik. Anginnya terlalu kencang saat itu. Apa katamu? Wajah Kulanyi menegang dan sudut mulutnya berkedut. Apakah ada pria yang lebih sial darinya di dunia ini? Itu seharusnya menjadi momen kehangatan dan cinta, tetapi wanita yang dicintainya tiba-tiba mengatakan itu. Itu terlalu menyedihkan. Tidak ada apa-apa. Kulanyi menggertakkan giginya dan memalingkan wajahnya ke sisi lain. Dia pasti salah satu orang yang paling tidak romantis. Bab 673 Pulang, 4. Keduanya melanjutkan perjalanan. Area balai hutan leluhur sangat luas. Yun Feng dan Kulanyi memiliki prinsip menghindari masalah sebanyak mungkin. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan jejak mereka, aura mereka masih ada. Mereka pasti akan mengingatkan beberapa orang ketika mereka melewati area tertentu. Namun, mereka berdua pergi dengan cepat dan tidak berhenti lama. Ini membuat orang-orang ini mengerti bahwa mereka tidak di sini untuk memprovokasi mereka, jadi mereka pergi begitu saja. Yun Feng mencoba yang terbaik untuk melewati kota dan bergerak di daerah yang tidak berpenghuni. Dia ingat situasi balai hutan leluhur, yang merepotkan. Bahkan batu kecil pun bisa menimbulkan gelombang. Setelah lebih dari 10 hari, Yun Feng dan Kulanyi akhirnya tiba di perbatasan timur balai hutan leluhur. 3 area benua barat tersebar secara paralel, dan timur setiap area terhubung ke pegunungan 10.000 binatang. Ini menghemat banyak waktu Yun Feng. Melihat pegunungan yang membentang bermil-mil di depannya, dia bisa merasakan aura menakutkan dari jauh. Aura binatang ajaib sangat kuat dan membawa aura kekerasan dan haus darah. Sangat berbahaya untuk melintasi pegunungan 10.000 binatang, tidak peduli siapa atau kapan. Baiklah, akhirnya kita sampai. Yun Feng menghela nafas lega dan melihat ke arah pegunungan di depannya. Ketika dia dan Kulanyi datang ke sini dari benua timur, mereka bertemu dengan seorang Yuxiu. Dia bertanya-tanya apa yang akan mereka hadapi ketika mereka kembali kali ini. Ayo pergi. Yun Feng tiba-tiba bergegas maju, diikuti oleh Kulanyi. Keduanya dengan cepat menghilang di langit di atas pegunungan 1000 binatang, di mana suasana tegang yang luar biasa menyebar. Tuan itu, hampir tiba. Pegunungan 10.000 binatang luar biasa damai hari ini. Ada suasana yang tidak biasa. Ada ratusan binatang ajaib dari semua jenis yang tinggal di pegunungan 10.000 binatang dan banyak dari mereka yang ganas dan brutal. Namun, hari ini, mereka tampaknya langsung menjadi kucing kecil yang lembut dan imut, tidak berani bernapas dengan keras. Apakah orang itu belum datang? Di bagian terdalam dari pegunungan 10.000 binatang, beberapa orang tua, yang jarang berkumpul bersama hari ini. Beberapa orang parubaya berdiri di sana dengan momentum yang luar biasa, tetapi ekspresi mereka semua cemas. Beberapa bahkan sering menyeka keringat di dahi mereka. Hari ini, kesempatan besar datang ke pegunungan 10.000 binatang. Jika Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Perasaan menunggu itu tidak enak, terutama ketika mereka tahu siapa yang akan datang tetapi tidak tahu waktu yang tepat. Setiap menit dan setiap detik adalah siksaan dan tekanan tanpa akhir pada pikiran dan tubuh mereka. Meskipun orang-orang tua ini bukan orang biasa, meskipun status mereka adalah salah satu yang terbaik di pegunungan 10.000 binatang, ketika mereka memikirkan orang besar yang akan datang ini, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit takut. Ini adalah semacam tekanan dan kepanikan yang datang dari jiwa. Untuk apa kamu berteriak? Seseorang sedang kesal. Fitur wajahnya hampir dipelintir bersama. Sial,
Kami sudah menunggu selama setengah hari dan kami belum melihat siapapun. Apakah mereka bermain-main dengan kita? Tidak bisakah kamu berhenti berbicara? Jika tuan itu mendengar. Anda, apa-apaan ini? Belum ada yang datang. Saya orang yang tidak sabaran. Aku tidak menunggu lagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menunggu. Jalan saja sendiri. Apapun yang kamu mau. Suasana langsung menjadi tegang. Beberapa orang tua berdebat sengit di sini. Binatang ajaib lainnya bahkan tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Semuanya tampak ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang akan datang hari ini, mereka tahu bahwa orang-orang tua itu tidak berani memprovokasi mereka. Apakah mereka datang atau tidak? Kami sudah lama menunggu. Apakah tuan itu tersesat? Bisakah kamu lebih bodoh? Tunggu saja di sini dengan patuh. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan kami bodoh? Petik 2. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda bersikeras untuk berpikir seperti itu. Katakan itu lagi. Jangan berpikir aku tidak akan mengulitimu hidup-hidup. Suasana hati mereka yang sudah cemas seperti sekering yang menyala sedikit saja. Salah satu dari mereka jelas tidak bisa menahannya lagi dan sepertinya dia akan bertarung karena dia terlalu kesal. Yang lain juga berdiri di sana dengan wajah pucat. Sepertinya dia ingin menekannya dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Beberapa lainnya tidak memiliki niat untuk menghentikan mereka sama sekali. Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Apapun. Ayo bertarung. Lakukan saja. Jangan kira aku takut padamu. Dua raungan yang menghancurkan bumi meledak dari mereka berdua. Kedua raungan ini membuat Magic Beast itu segera mengangkat cakarnya dan mengecil di sana, tidak berani bergerak sama sekali. Dan dalam sekejap, pria parubaya, yang saat itu masih berwujud manusia, langsung berubah wujud. Dua binatang buas besar muncul, dan keduanya saling memandang dengan marah dengan niat bertarung. Hahaha. Tawa keras tiba-tiba datang, langsung melewati lapisan penghalang dan mencapai pegunungan 10.000 binatang. Dua binatang buas yang akan bertarung tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menjadi dua pria parubaya di detik berikutnya. Mereka berdua berdiri di sana dengan wajah pucat dan tidak berani mengatakan apa-apa. Beberapa orang lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar sedikit dan ekspresi di wajah mereka membeku pada titik tertentu. Tawa ini memiliki nada gembira, tetapi semua binatang ajaib di pegunungan 10.000 binatang langsung menyusut dan tidak berani bergerak sama sekali. Beberapa orang tua melihat ke suatu tempat di langit. Tidak ada apa-apa di sana, tetapi di detik berikutnya, bayangan hitam sudah muncul di depan mata mereka. Ekspresi mereka berubah drastis lagi. Kecepatan ini, bahkan mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tuanku, kau di sini, salah satu dari mereka ingin berteriak sambil tersenyum, tapi ekspresi wajahnya terlalu kaku, membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Bayangan hitam tiba-tiba mendarat di depan mereka. Itu adalah seorang pria muda dengan janggut pendek. Fitur wajahnya sangat muda dan dia tampak seperti berusia 20-an. Dagunya penuh dengan janggut dan wajahnya terlihat sangat santai dan bahkan sedikit polos. Rambutnya keemasan seperti matahari dan matanya juga keemasan menyilaukan. Dia tertawa ketika dia melihat mereka. Haha, ada apa? Anda ingin bertarung sekarang? Petik 2. Beberapa orang tua menggigil entah kenapa. Tidak, tuanku, Anda salah paham. Ini hanya konflik kecil. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak lagi. Senyumnya sangat polos dan memberi orang perasaan intim. Rambut emasnya berkilauan dan mata emasnya sepertinya bisa melihat melalui pikiran mereka. Pemuda itu tersenyum. Meskipun dia tersenyum, beberapa lelaki tua di depannya semuanya tegang dan tidak berani bersantai sama sekali. Bab 674 Dia kembali, 1. Karena ini hanya konflik kecil, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tidak mudah bagiku untuk keluar kali ini, kata pemuda itu dengan santai sambil menggaruk kepalanya seperti anak muda yang ceroboh. Tuanku, apakah Anda keluar kali ini, untuk sesuatu atau, salah satu dari mereka bertanya ragu-ragu. Mata pemuda itu tiba-tiba berubah dan kekuatan tak terlihat keluar dari pupil emasnya. Tubuh beberapa orang tua itu menegang lagi. Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Suara berat pemuda itu terdengar, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak lagi.
Senyum sederhana dan santai muncul kembali di wajahnya. Ah, kali ini aku akan mengambil napas yang baik. Aku sangat iri pada lelaki tua itu. Aku akan pergi mencarinya, melakukan apapun yang Anda inginkan. Pemuda itu melambaikan tangannya. Beberapa orang tua hendak mengucapkan selamat tinggal padanya, tetapi pemuda itu sudah menghilang dengan aneh. Dia pergi. Hah, salah satu dari mereka menghela nafas lega dan tubuhnya tiba-tiba rileks. Jika binatang ajaib lain melihat ini, dia mungkin kehilangan martabatnya, tetapi dia tidak peduli. Apa yang sedang terjadi? Dia datang dan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Orang lain bergumam tidak puas. Mereka ketakutan sejak mereka tahu bahwa dia akan datang, dan tidak tidur nyenyak untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa makan atau tidur nyenyak, namun dia pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Apakah Anda ingin tuan kita tinggal di sini? Teriak yang lain. Yang lain segera menggelengkan kepala. Tinggal. Jika dia benar-benar tinggal, hidup mereka akan lebih menyedihkan. Mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik sama sekali. Dia bilang dia akan menemukan lelaki tua itu. Apa dia sedang membicarakan yang ada di hutan berkabut? Yang lain semua mengerutkan kening dan merenung. Sangat mungkin, meskipun kita tidak mengenal orang di hutan berkabut dengan baik, hutan berkabut bukan bagian dari pegunungan 10.000 binatang karena orang itu. Dilihat dari sikap tuan kita, orang itu seharusnya berada pada level yang sama dengannya. Dengan serius, mereka berada di level yang sama. Apa itu mungkin? Yang lain tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka awalnya berpikir bahwa orang di hutan berkabut tidak dapat diprovokasi dengan mudah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tuan mereka akan begitu peduli. Untungnya, kami belum melakukan apa-apa tahun ini. Sebaliknya. Baiklah, ada baiknya tuan kita pergi. Setidaknya kita bisa hidup damai. Orang-orang dari hutan berkabut itu yang akan menderita. Yang lain semua tersenyum bangga, dan salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jarang tuan kita keluar. Jika dia keluar kali ini, dia tidak akan pergi sampai dia tinggal untuk sementara waktu. Hutan berkabut akan mengambil kentang panas ini. Kami harus berhati-hati selama periode waktu ini. Kita harus menahan diri dan berperilaku. Anda tahu temperamen tuan kita. Beberapa dari mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh dan kemudian pergi dalam sekejap. Namun, beberapa orang tua memiliki beberapa keraguan dalam pikiran mereka. Mengapa bidikan besar ini, yang jarang muncul pada saat ini? Apa artinya ketika mereka muncul? Yun Feng dan Ku Lanyi melintasi pegunungan 10.000 binatang dengan damai kali ini. Tidak ada yang salah sama sekali. Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Tempat ini terlalu sepi. Yun Feng mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Pegunungan 10.000 binatang sunyi. Tidak ada tanda-tanda binatang ajaib sama sekali. Seolah-olah semua binatang ajaib telah menghilang dalam sekejap. Dan makhluk ganas yang biasanya terlihat di mana-mana juga menghilang secara diam-diam. Apa yang terjadi? Binatang ajaib seharusnya tidak menghilang. Ini lebih seperti, Ku Lanyi juga merasakan perubahan yang tidak biasa dan menebak dengan cemberut. Yun Feng mengambilnya. Bersembunyi. Itu benar, mereka bersembunyi. Seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Mereka menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, menciptakan pemandangan sunyi di pegunungan 10.000 binatang. Dia tidak bisa merasakan aura binatang ajaib di tempat di mana binatang ajaib tinggal. Ini terlalu sulit dipercaya. Apa yang mereka takutkan? Yun Feng bergumam. Ku Lanyi tertawa. Seharusnya tidak. Kita, meskipun keduanya telah mencapai tingkat raja, kekuatan mereka tidak cukup untuk memiliki efek yang mengejutkan. Bahkan level Lord tidak dapat memiliki efek yang begitu mengejutkan. Jika bukan mereka, maka itu pasti orang lain. Saat pikiran ini melintas di benak Yun Feng, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan datang padanya. Tekanannya terlalu kuat, seperti ada dinding yang menekannya dengan kuat. Kekuatan mentalnya melonjak dengan ganas dan dia hanya berhasil menyelesaikan sedikit. Elemen cahaya Ku Lanyi menyelimuti mereka berdua dalam sekejap, tetapi momentumnya masih luar biasa. Ku Lanyi menggertakkan giginya dan pembuluh darah di lehernya tiba-tiba menonjol. Wajah tampannya sudah dipenuhi keringat. Sial, dia mengertakkan gigi dan berkata. Tubuh Ku Lanyi tiba-tiba bergetar dan dia berlutut dengan berantakan. Mata Yun Feng menjadi gelap. Tanpa berpikir,
Dia melepaskan semua kekuatan mentalnya untuk mendukung elemen cahaya Kulanyi. Tekanan yang menakutkan untuk sementara mereda. Yun Feng hendak menghela nafas lega, tetapi momentumnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan langsung menembus penghalang di antara mereka berdua, menekan dengan keras. Yun Feng juga tidak tahan lagi. Dia berlutut di udara dalam keadaan menyesal dengan keringat dingin di wajah kecilnya. Dia menggigit bibirnya dan berlutut di sana dengan wajah pucat. Kekuatan mentalnya masih melawan dengan keras kepala. Meskipun dia tahu dia tidak akan menang, dia masih menolak. Dua orang yang menarik. Sebuah suara terdengar. Yun Feng dan Kulanyi tidak mendengarnya. Keduanya tampak murung. Momentum yang tiba-tiba membuat mereka berdua sangat menderita, yang berarti bahwa orang yang memberikan momentum itu jauh lebih kuat dari mereka. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari tingkat Lord. Yun Feng mengertakkan gigi dan bertahan. Tidak mengherankan bahwa ada binatang ajaib tingkat tuan di pegunungan 10.000 binatang. Lagi pula, ada beberapa aura yang dalam dan berbahaya di kedalaman pegunungan ini yang tidak bisa dideteksi oleh Yun Feng. Namun, Yun Feng tidak mengerti mengapa binatang sihir yang kuat yang seharusnya bersembunyi di kedalaman tiba-tiba muncul di sini. Yun Feng tiba-tiba bernapas lebih mudah. Tekanan luar biasa saat itu tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya, yang tadinya tegang, menjadi rileks. Yun Feng dan Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di udara, berkeringat dingin. Keduanya terengah-engah dengan cepat. Yao Yao dan Bakso juga terlihat mengerikan, tetapi mereka jauh lebih baik daripada Yun Feng dan Kulanyi. Tampaknya hanya Yun Feng dan Kulanyi yang terpengaruh oleh momentum saat itu.